perkenalkan, nama saya Surya Betrisela. Di sini saya akan menjelaskan poin A, yaitu pengertian pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah sebagai penentu secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Poin B, yaitu tujuan pengukuran kinerja. Tujuan dari sistem pengukuran kinerja adalah untuk membantu dalam menetapkan strategi dalam penerapan sistem pengukuran kinerja. Terdapat 4 strategi, yaitu yang pertama menentukan strategi, yang kedua menentukan pengukuran strategi, yang ketiga yaitu mengintegrasikan pengukuran ke dalam sistem manajemen, yang keempat yaitu mengevaluasi pengukuran hasil secara berkeseimbangan. Poin C, yaitu kelemahan pengukuran kinerja. Kelemahan pengukuran kinerja ada 2, yaitu ketidakmampuan mengukur kinerja harta-harta tidak tampak dan harta-harta intelektual perusahaan. Yang kedua, yaitu kinerja keuangan hanya mampu bercerita mengenai sedikit masa lalu perusahaan dan tidak mampu sepenuhnya menentukan perusahaan ke arah yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Hayin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hayin Subahi. Saya ingin melanjutkan materi dari kelompok 8. Pengertian balance scorecard. Balance scorecard merupakan suatu sistem manajemen strategik yang menjabarkan misi dan strategi suatu organisasi ke dalam tujuan operasional dan tolak ukur kinerja perusahaan. Balance scorecard merupakan suatu sistem manajemen strategik yang menjabarkan visi dan strategi suatu perusahaan ke dalam tujuan operasional dan tolak ukur. Selanjutnya adalah manfaat balance scorecard. Yang pertama, ini manfaat balance scorecard bagi perusahaan menurut Kaplan dan Norton. Yang pertama adalah mengintegrasikan strategi dan visi perusahaan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, memungkinkan manajer untuk melihat bisnis dalam perspektif keuangan dan non-keuangan. Yang dimaksud di sini ada pelanggan, proses bisnis, internal dan belajar dan tumbuh. Yang ketiga adalah memungkinkan manajer menilai apa yang telah mereka investasikan dalam pengembangan sumber daya manusia, sistem dan prosedur demi perbaikan kinerja perusahaan di masa mendatang. Selanjutnya masuk ke kriteria balance scorecard. Balance scorecard yang baik harus memenuhi beberapa kriteria. Antara lain, yang pertama dapat mendefinisikan tujuan strategi jangka panjang dari masing-masing perspektif dan mekanisme untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, setiap ukuran kinerja harus merupakan elemen dalam suatu hubungan sebab dan akibat. Yang ketiga, ini yang terakhir, terkait dengan keuangan. Artinya, strategi perbaikan seperti peningkatan kualitas, pemenuhan kepuasan pelanggan, atau inovasi yang dilakukan harus berdampak pada peningkatan pendapatan perusahaan. Selanjutnya adalah langkah-langkah balance scorecard. Di sini balance scorecard ada 4 langkah. Keempat proses tersebut ini menurut Kaplan dan Norton. Yang pertama, menerjemahkan visi, misi dan strategi perusahaan. Nanti akan menentukan ukuran kinerja, visi organisasi. Yang kedua, mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategi balance scorecard. Yang ketiga, merencanakan, menetapkan sasaran, menyelaraskan berbagai inisiatif rencana bisnis. Dan yang terakhir, meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis. Untuk proses keempat ini akan memberikan strategi learning pada perusahaan dengan balance scorecard sebagai pusat sistem perusahaan. Maka perusahaan melakukan monitoring terhadap apa yang telah
dihasilkan perusahaan dalam jangka pendek. Itu dari saya, terima kasih. Baik, saya Siska Ulfatur Rohmah, NIM 294. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 perspektif balance scorecard. Di sini adalah balance scorecard adalah suatu konsep yang mengukur kinerja suatu organisasi dari 4 perspektif, yaitu perspektif finansial, perspektif customer, perspektif bisnis internal, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Nah, menurut Kaplan dan Norton, balance scorecard ini memiliki 4 perspektif, antara lain yang pertama adalah perspektif keuangan atau financial perspektif. Balance scorecard menggunakan tolak ukur kinerja keuangan seperti laba bersih dari ROI atau Return on Investment. Tolak ukur keuangan yang didesain dengan baik dapat memberikan gambaran yang akurat untuk keberhasilan suatu organisasi. Nah, tolak ukur keuangan itu sendiri itu penting, akan tetapi tidak cukup untuk mengarahkan kinerja dalam menciptakan nilai atau value. Yang kedua adalah perspektif pelanggan atau customer perspective. Perspektif pelanggan sendiri itu berfokus pada bagaimana organisasi itu memperhatikan pelanggannya agar berhasil. Nah, perusahaan umumnya menggunakan tolak ukur kinerja pada waktu pertimbangan perspektif pelanggan, meliputi yang pertama adalah kepuasan pelanggan, yang kedua adalah retensi pelanggan, yang ketiga adalah pangsa pasar, dan yang keempat adalah pelanggan yang profitable. Nah, untuk yang ketiga adalah perspektif proses usaha internal atau internal business process perspektif. Di sini terdapat hubungan sebab akibat antara perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dengan perspektif usaha internal dan proses produksinya. Akan tetapi di sini biaya penanganan dan penyimpanan persediaan itu menjadi tinggi dan kemungkinan mengalami mengalami keusahan persediaan untuk menghindari persediaan yang berlebih. Dan yang terakhir adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau learn and grow infrastruktur perspektif. Di sini itu untuk tujuan intensif. Perspektifnya itu pembelajaran dan pertumbuhan berfokus pada kemampuan manusia. Manajer bertanggung jawab untuk membangun kemampuan karyawan. Tolak ukur kunci untuk menilai kinerja manajemen atau kepuasan karyawan, retensi karyawan, dan produksi karyawan. Nah, sekian akan dilanjutkan oleh Novi Astika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Astika Lutfian Febrianti. Saya akan menjelaskan mengenai implementasi balance scorecard. Organisasi sangat membutuhkan untuk menerapkan balance scorecard sebagai satu set ukuran kinerja yang multidimensi. Hal ini mencerminkan kebutuhan untuk mengukur semua bidang kinerja yang penting bagi keberhasilan organisasi. Pendekatan yang paling luas dikenal sebagai pengukuran kinerja. Balance scorecard sekarang banyak digunakan sebagai untuk pengembangan strategi dan sebagai alat eksekusi yang dikembangkan dalam lingkungan operasional. Balance scorecard telah banyak diterapkan sebagai alat ukur kinerja baik dalam bisnis manufaktur ataupun jasa. Penerapannya adalah dengan berfokus kepada 4 perspektif balance scorecard. Pembahasan mengenai pengukuran kinerja dengan menggunakan balance scorecard lebih sering dilakukan dalam konteks penerapannya pada perusahaan atau organisasi yang bertujuan mencari laba. Jarang sekali ada pembahasan mengenai penerapan balance scorecard pada organisasi nirlaba atau organisasi dengan karakteristik khusus seperti koperasi yang ditandai dengan relational contracting, yaitu saat owner atau customer adalah orang yang sama, serta di mana manual benefit anggota menjadi prioritasnya yang utama. Itu menurut Mersenne pada tahun 1998.